Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Fiqhul Lahwi wat Tarwih yang ketiga, yang akan membahas Ar-Rasul Al-Insan, sisi manusiawi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia. Ar-Rasul Al-Insan wal masalul insani al-a'la wal uswatul insaniyatul musla fi dzalika war Rasul al-Khatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanat hayatuhu sallallahu alaihi wasallam misalan ra'ian lil hayatil insaniyatil mutakamilah. Teladan yang paling baik dalam sisi kemanusiaan, contoh terbaik ke sisi manusiawi manusia adalah utusan Allah yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup beliau semuanya merupakan teladan yang apik, teladan yang baik bagi hidup manusia lainnya dengan seluruh sisi-sisi kemanusiaannya. Hidup beliau semuanya merupakan teladan yang baik bagi hidup manusia lain dengan seluruh sisi-sisi kemanusiaannya. Dalam kesendiriannya, beliau selalu sholat dan tenggelam dalam kekhusyukan ibadah serta tangis, sampai-sampai kedua kaki beliau membengkak. Beliau benar-benar tidak memperdulikan siapapun ketika tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kehidupan publik, di saat bersama orang-orang, beliau adalah manusia biasa. Beliau menyukai hal-hal yang baik, ramah, dan tersenyum kepada semua orang. Bermain bersama anak-anak kecil, bersendau gurau dengan istri-istri beliau, memanjakan mereka, bercanda, dan beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu selain kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kebahagiaan dan hal-hal yang bisa menciptakan suasana gembira dan bahagia. Sebaliknya, beliau tidak menyukai kesedihan serta apa-apa yang dapat membuat suasana menjadi sedih. Beliau selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pedihnya kesedihan. Seperti doa yang sering beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegalauan, dari kesusahan dan kesedihan. Adapun hadis yang menyebutkan sabda beliau, Lastu min datin waladdatu minni, artinya aku tidak mengenal sendal gurau dan sendal gurau bukanlah kebiasaanku, adalah hadis dhaif atau hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam konteks ini. Kalaupun hadis tersebut diasumsikan diterima dari sisi validitas periwayatannya, maka maksudnya bahwa beban menyebarkan risalah Islam, tantangan dakwah, dan menghadapi problematika keumatan, upaya menegakkan agama Allah di muka bumi, serta rintangan dari para penyembah berhala, Yahudi maupun kaum munafik, semuanya itu tidak memberikan ruang bagi permainan dan hiburan dalam hidup beliau. Tentu saja, kondisi ini tidak mengindikasikan diharamkannya permainan serta hiburan. Ini seperti kalau seorang berkata, saya tidak mengenal kata liburan. Perkataan ini tidak berarti bahwa liburan dilarang, tapi lebih karena kondisinya yang tidak memungkinkan dia untuk liburan. Oleh karena itu, Imam Al-Allamah Al-Munawi membantah ulama-ulama sepisal Imam Al-Qurtubi yang menggunakan hadis di atas sebagai dalil diharamkannya lagu. Imam Al-Munawi berargumen, ini tidak tepat. Karena tidak semua permainan dan hiburan diharamkan. Tapi juga tidak semua hiburan dan permainan dibolehkan. Buktinya,
Hiburan daerah Habasah dipertunjukkan di Masjid Nabawi dengan ditonton oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, al-qulubu tamillu, hati pun bisa jenuh. Para sahabat radhiyallahu anhum yang jiwanya baik dan bersih juga kerap bercanda, tertawa, bermain, serta berkelakar. Lewat senda ukura itu, mereka memenuhi kebutuhan jiwanya, tuntutan fitrahnya, dan melemaskan otot-otot hatinya. Dengan menikmati hiburan yang benar, yang halal, jiwa mereka menjadi lebih kuat lagi menjalani liku-liku perjuangan yang panjang. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ruhu anil qulub wabtahu laha taraifal hikmah wa innaha tamillu kama tamillul abdan. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istirahatkanlah hati dan carilah kelembutan hikmah untuknya, dan carilah gizi hikmah untuknya. Karena sesungguhnya hati bisa jenuh sebagaimana badan juga bisa capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.